Ubur-ubur ikan lele, si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang ke. Ayo do nonton cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Ya. Hai Healthies, kembali lagi di acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Nah, bersama saya Mani, host pada podcast kali ini. Kebetulan nih, saya tidak hanya sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Tias. Halo dokter. Halo, hai healthy semua. Sebelumnya mungkin ya dokter biar lebih akrab lagi ya. Dokter mungkin bisa perkenalan kepada teman-teman setia penonton Si Jamal PDKT ini. Silakan dokter. Hai healthies, kali ini insya Allah saya akan membersamai Mbak Mani untuk acara ini. Perkenalkan dulu, mungkin biasanya kan orang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya ini biar sayang sama saya kenalan dulu ya. Oke. Nama saya Dr. Diah Ayu Retnaning Tias, biasanya dipanggil Dr. Tias. Di mana bisa ketemu? Kita bisa ketemu di Puskesmas Medang. Medang itu ke arah utara ya, Blora Utara gitu. Status sudah menikah, putranya 2. Terus suami 1 lah ya. Sudah bekerja di Medang kira-kira hampir 5 tahun ini. Kira-kira cukup ya Mbak Mani ya? Cukup ya. Oke. Oke. Jadi gimana dok keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat walaupun puasa, tapi tetap sehat, bugar dan produktif. Lancar ya dok puasanya ya? Alhamdulillah. Sudah hari ke Berapa ini ya? ke 13 ya? 13 lancar ya dok? Alhamdulillah. Belum ada halangan ya? Ya, kalau cewek jelas lah ya. Biasa ya. Oke. Dok, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas tentang masalah yang sering ditemui ibu-ibu nih. Kan ini kan musimnya kan musim pancaroba ya, kadang siang hujan, malamnya panas. Kebalik ya, siangnya panas, malamnya hujan, terus kadang juga siang hujan gitu ya. Banyak penyakit-penyakit yang diderita anak-anak nih, terutama demam. Nah, demam itu kan banyak jenisnya ya dok. Nah, mungkin kita akan lebih fokus ke kejang demam. Oke. Nah, kejang demam pada anak ya ini ya. Kejang demam pada anak. Nah, menurut dokter kejang demam sendiri itu apa sih dok? Oke, sebetulnya gini, kejang demam pada anak itu kalau orang awam taunya apa ya? Step ya. Step. Kalau di istilah kita namanya febrile seizure. Dan itu sebenarnya nggak susah kok untuk menerjemahkannya. Intinya kejang dan demam. Jadi ada kejang yang dikarenakan demam gitu. Nah, kejang sendiri itu kan bisa berarti luas ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya orang awam lihat tuh pasti gini nih, tiba-tiba kok kaku semua gitu. Atau malah dia kelonjutan nih, menghentak-hentak gitu. Atau misalnya dia tiba-tiba tuh enggak respon, enggak apa ya, kalau dipanggil kok enggak jawab ya gitu. Nah, itu definisi kejang. Sedangkan demam adalah suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi kalau misal biasanya normal itu sampai 37,5, 37,5 sampai 38 itu biasanya kalau orang-orang bilang sumer gitu ya Mbak ya. Nah, di atas 38 itu sudah demam. Dan demam yang berlangsung mendadak itu bisa menimbulkan gejala kejang. Itulah yang dimaksud dengan kejang demam pada anak. Kayak gitu. Terus sih dok, kejang demam sendiri itu penyebabnya itu apa sih dok? Maksudnya kan enggak tiba-tiba langsung kejangnya. Demam kan mesti ada penyebabnya kan dok. Penyebabnya itu apa dok? Ya, jadi yang menyebabkan kejang adanya demam mendadak. Nah, demam yang mendadak ini yang sering disebabkan oleh banyak sebab kayak gitu. Nah, biasanya yang paling sering itu kejang yang paling sering demam yang paling tinggi rata-rata itu dari infeksi virus Mbak Mani. Kalau infeksi virus itu ya biasanya diberikan obat pun penurun panas dia masih tinggi lagi. Turun sebentar tinggi lagi seperti itu. Itu yang paling sering terjadi. Di samping itu memang banyak penyebab lain. Misalnya nih
infeksi bakteri bisa. Terus misalnya adanya infeksi saluran pernafasan itu juga bisa bikin demam, diare itu juga bisa bikin demam. Jadi memang hampir semua penyakit pada anak itu rata-rata ada manifest demamnya. Seperti itu. Cuma memang yang paling sering bikin demam tinggi nih diinfeksi virus. Biasanya seperti itu. Berarti dari penyakit-penyakit kecil misal kayak ispa, batuk pilek, diare itu juga bisa ya ke arah ke kejang demam. Terus gini Dok, kan kalau misalnya nggih dulunya itu bapak ibunya ada riwayat kejang kecilnya, apakah itu juga pengaruh nanti ke anaknya? Itu betul nggak sih Dok? Oke, gini, kita harus pastikan dulu ya, pada keluarga, misalnya ada bapak atau ibu kandung ya ini ya. Kalau misalnya nggak kandung sih biasanya nggak. Kalau saudara atau bapak ibu kandung ada masalah dengan kejang, harus kita pastikan dulu nih penyebabnya apa, kayak gitu. Kalau misalnya kan kadang yang paling sering tuh epilepsi, tahu ya Mbak ya? Nah seperti itu memang dia menjadi faktor resiko untuk si anak bisa terjadi kejang demam, seperti itu. Terus di samping itu faktor resiko yang lain adalah ternyata anak ini sudah pernah kejang demam nih sebelumnya. Dia pasti akan menjadi kewaspadaan orang tua kalau misalnya nanti dia demam lagi akan kemungkinan kejang lagi. Seperti itu. Terus yang ketiga, faktor resiko yang ketiga, kalau misalnya nih healthy semua tahu di rumah ada anak yang sering kejang nih, misalnya satu hari itu kejangnya lebih dari misalnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah itu kemungkinannya nanti kalau misalnya demam tinggi itu akan berulang lagi, seperti itu. Jadi memang ada faktor resikonya. Jadi kalau keluarganya ada riwayat kejang itu masih sangat mungkin untuk si anak menderita kejang demam. Seperti itu ya. Jadi mungkin untuk yang para orang tua ya yang dulunya mungkin pernah waktu kecil kejang mungkin bisa diwaspadai juga nanti untuk anak-anaknya gitu. Terus Dok, untuk kejang demam sendiri ini tuh biasanya itu terjadi pada anak usia berapa sih Dok? Kalau kejang demam sendiri biasanya dari literatur yang kita baca ya, itu terjadi biasanya antara usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Itu untuk kejang demam. Jadi kalau misalnya terjadi di luar itu harus difikirkan faktor lain penyebab kejangnya. Seperti itu. Berarti ya kalau sudah 5 tahun ke atas nih Dok, kalau ada mungkin pernah ditemui enggak sih Dok kalau 5 tahun ke atas itu kejang demam itu pernah ada enggak sih Dok kasusnya? Kalau saya sendiri pernah sih Mbak menjumpainya. Jadi memang kejang dan diukur suhu juga demam kayak gitu. Cuma kalau misalnya kejang demam pada usia seperti itu memang sudah jarang. Biasanya seiring dengan pertumbuhan itu biasanya badan secara fisiologis akan menyesuaikan. Jadi dia akan terjadinya kejang demam itu semakin menurun. Kecuali memang terjadi itu tadi Mbak, kayak misalnya sehari kok kejang demamnya itu lebih dari 2 kali ya, lebih dari 4 kali ya, itu bisa menyebabkan gejala sisa yang menyebabkan kejang lagi di atas usia 5 tahun. Iya, seperti itu. Terus gini Dok, kalau gejala-gejalanya sendiri itu gimana sih Dok? Kayak misal mungkin biar para orang tua itu tahu gini, oh ini berarti anakku sebentar lagi mau kejang nih, atau tanda-tanda ya. Tanda gejala awalnya itu tanda-tandanya. Biar sebagai orang tua itu kita itu bisa waspada gitu. Oke. Sering salahnya gini nih, kalau di masyarakat awam biasanya kan taunya tuh demamnya baru sehari nih. Baru sehari kok Dok, baru tadi malam kayak gitu. Tapi pagi ini tuh kok saya tanya kok nggak respon ya kayak gitu. Seringnya dipikirnya oh nggak kejang kok ini gitu. Diperiksakan Dok ini cuma diem aja nih kayak gitu. Nah padahal itu adalah tanda-tanda menuju kejang. Nah itu yang seringnya kita terlupakan ya kayak gitu. Seringnya gini. Jadi memang kejang pada anak itu beda mungkin ya sama kejang pada dewasa. Kalau kejang pada dewasa rata-rata tuh kelihatan banget gerakannya menghentak kayak gitu. Kalau anak itu memang dia bisa modelnya cuma bergerak sebagian aja bisa. Maksudnya dia cuma misalnya nih tangan kanannya aja nih Mbak, dia gerak kayak gitu. Nah
Kalau misalnya ibunya kan pasti gini, kok ini gerak ya gitu ya. Ini kejang apa enggak ya? Caranya membedakan, saya kasih tipsnya sekalian nih. Dipegang tuh tangannya si anak. Kalau misalnya dipegang ternyata dia diem, berarti itu enggak kejang. Ya. Tapi kalau misalnya dipegang gini, kok masih nih? Ya. Masih kejang, masih gerak nih. Itu kejang. Kayak gitu. Di samping itu tanda yang lain biasanya nangis nih rewel. Ya. Terus dia jadi diem. Diam. Itu bisa. Terus keringat berlebihan, itu juga bisa. Kalau enggak mata, Mbak, biasanya matanya itu balik gitu ya. Ke atas putih iya, semua gitu. Oh. jadi kelihatan putih aja, enggak ada hitamnya. Ini gimana ya anak saya? Itu ke arah kejang juga. Di samping memang yang kejang secara umum kita tahu ya, maksudnya kayak hentakan yang semua badan itu juga kejang. Kaku, maksudnya kalau misalnya dia modelnya gini terus nih, dia kalau misalnya ditarik gini ya tetap kaku, itu juga kejang. Jadi memang kalau kejang pada anak itu tidak bisa kita samakan sama dewasa. Terus memang kalau kejang sendiri pada anak kan dibedakan jadi dua nih Kak. Iya. Jadi yang pertama namanya kejang demam simplex. Dia cuma terjadi 1 kali dalam 1 hari. Dan durasinya, maksudnya waktunya nggak lebih dari 5 menit. Nah itu namanya kejang demam simplex. Tapi di yang kedua ada kejang demam kompleks. Nah, kejang demam kompleks ini itu biasanya 1, waktunya memang lebih dari 5 menit. Dan yang kedua, dia berulang dalam 1 kali 24 jam. Itu sudah masuk di kejang demam kompleks. Berulangnya itu berapa kali, Dok? Bisa macam-macam, Mbak. Bisa lebih dari 2 gitu ya? Bisa lebih banget, bisa. Selama demamnya nggak dikendalikan, dia pasti akan kejang terus. Kayak gitu. Ya, terus nih Dok, betul nggak sih Dok kalau ketika anak kejang itu orang tua itu harus megangi. Jadi kan kalau kejang kan semua geter gitu ya Dok. Yeah. Boleh nggak sih dipegangi itu anaknya? Atau dibiarkan lepas saja? Oke. Sebenarnya gini, memang kan kita pasti panik ya. Iya. Namanya orang tua kalau ketemu anak yang sedang kejang tuh pasti panik, pasti. Ini kenapa nih Dok? Iya. Walah, kalau misalnya sudah ke puskesmas itu ya biasanya sudah heboh, nangis, walah semuanya sak mbah-mbahnya, sak ibunya, sak mertua, satu RT semua dibawa kayak gitu. Nah sebenarnya gini, kalau misalnya untuk harus dipegangi atau enggak, sebenarnya intinya kalau misalnya dipegang terlalu kuat juga enggak boleh. Takutnya karena kan itu kan gerakannya kan memang ini ya Mbak, menghentaknya mungkin kuat ya. Kalau misal itu dibatasi, yang ditakutkan nanti adanya cedera. Misalnya nih ototnya atau tulangnya karena kita terlalu kuat memeganginya. Intinya gini sih, kalau misalnya itu kalau dipegangin sebenarnya intinya enggak kuat-kuat gitu. Intinya diawasin. Jangan sampai dia misalnya nih menghentak-hentaknya itu sampai misalnya nyenggol apa yang sebelahnya tajam. Nah, itu kayak gitu aja sih kalau fungsi memeganginya kayak gitu ya. Terus nih Dok, mungkin ya bagi orang tua atau ibu-ibu muda itu kan belum tahu nih cara bagaimana pertolongan pertama pada anak ketika kejang. Karena itu Dok, banyak banget nih video-video beredar di TikTok, di YouTube, itu banyak anak yang kejang itu malah dimasukin sendok mulutnya. Betul nggak sih Dok kayak hal seperti itu? Atau menurut dokter pertolongan yang bagus untuk ketika anak kejang itu seperti apa? Oke. Gini, kalau misalnya pertama ya, kalau misalnya mengetahui anak kejang kayak gitu, seringnya itu di masyarakat yang ada itu, yang saya tahu nih selama ini, 1, disiram air Mbak biasanya, pure gitu. Jadi datang itu sudah basah semua biasanya. Sampai kita tanya, loh ini kenapa kok sampai basah semua? Saya siram air Dok, biar ndak demam kayak gitu. Nah itu nggak benar ya Heltis ya. Jadi kalau misalnya menemui anak-anak yang kejang demam, sebaiknya memang nggak disiram air, itu nggak usah ya. Terus yang kedua, pernah juga nemuin itu diberi minum kopi pahit. Lah itu kenapa Dok? Oh ya itu kan banyak juga ya fakta dan mitos diberikan kopi pahit itu. Enggak betul ya Dok? Enggak betul juga itu menurut saya. Kalau misalnya kopi diminumin nanti malah bisa tersedak Mbak. Kayak gitu. Jadi memang sebaiknya enggak.
Nah, pertolongan apa, Dok, yang kita bisa berikan kayak gitu ya. Jadi misal kita temui anak dalam posisi kejang kayak gitu ya. Yang terpenting adalah jangan tahan gerakannya. Seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya fungsi memegangi bukan terus menahan biar nggak kejang, karena itu memang refleks alami dari anaknya kayak gitu. Yang kedua, jangan lupa dia ditempatkan di tempat yang lapang ya, luas gitu. Berarti jauh dari benda gitu. Jauh dari benda-benda, takutnya nanti kalau misalnya nyaduk ternyata yang turun botol kan bahaya ya Mbak ya, nanti kena yang lainnya malah. Oke. Terus sesudah itu dia kalau misalnya bawahnya itu keras ya, lantainya keras, dialasi misalnya mau pakai karpet monggo kayak gitu. Terus yang ketiga, longgarkan pakaiannya anak. Jadi misalnya terutama yang sebelah leher nih, kan kalau misalnya anaknya pakai kemeja mungkin ya, pakai kemeja, pakai dasi anak sekolah misalnya, nah itu dibuka dulu ya. Jadi kita maksimalkan sirkulasi udaranya kayak gitu. Terus yang keempat, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut ya. Jadi yang tadi walaupun kopi, sendok ya. Jadi memang kalaupun misalnya nanti ke puskesmas nih, di puskesmas juga dimasukin sendok kok Dok, gitu kan ya. Itu adalah pertolongan yang sudah diberikan oleh mereka yang ahli, bukan yang di rumah. Jadi nanti takutnya kalau misalnya ini udah kejangnya ternyata tuh ngunci nih mulutnya, terus dimasukin, yang takut tuh giginya patah nanti kan gitu ya. Kalau enggak nanti malah tersedaknya itu bikin refleks muntah kayak gitu. Itu yang keempat ya Mbak ya. Jadi enggak benar ya kalau misalnya itu diberikan sendok atau apapun di dalam kayak gitu. Terus yang kelima, nah yang kelima ini kalau misalnya beliaunya itu muntah, anaknya nih muntah nih, murah-murah gitu ya Mbak ya. Berbusa. Berbusa. Nah itu sebaiknya diposisikannya jangan telentang Mbak, menyamping. Nyamping kanan kiri Dok. Kalau menyamping kanan kirinya sebenarnya tidak masalah. Yang penting posisinya ada di salah satu sisi tubuh. Kenapa? Jadi gini, kalau misalnya dia muntah dan posisinya terlentang Mbak, dia itu makanan itu yang dikeluarkan akan masuk lagi nih ke tenggorokan. Nah itu akan membuat pernafasannya jadi nggak longgar karena kan tersumbat itu nanti jadinya kayak gitu. Nah itu jadi makanya dimiringkan fungsinya, kalau misalnya ada muntahan dia akan keluar lewat samping. Nah diharapkannya seperti itu gitu ya. Terus yang penting lagi, hitung durasi kejangnya. Durasinya nih maksudnya lamanya ya Mbak ya, durasi itu. Jadi memang misalnya nih dari jam berapa, bukannya terus nggak diapa-apain ya. Kadang kita takutnya gini, saya pernah nih pengalaman sendiri di puskesmas, pasien sudah datang nih, sudah kita tangani dengan oksigen kayak gitu, terus sudah kita berikan obat juga. Nah terus kan kita observasi, kita pantau dulu kejangnya ini seperti apa, berapa lama, kan kita perlu catat dulu ya. Seringnya keluarga itu salah paham, kok gak diapa-apa ya Mbak gitu. Loh ini sudah kami berikan penanganan. Karena apa? Waktu atau durasinya dia kejang itu sangat penting healthies buat tahu ini masuk yang mana. Masuk yang kejang demam simplex atau yang kompleks gitu. Kalau misalnya dia simplex, oke, ini insya Allah tidak akan berlanjut nih kayak gitu. Tapi kalau yang kompleks kita harus hati-hati karena masih kemungkinan ada serangan ulangan nih kayak gitu. Itu yang seringnya kita mungkin karena masyarakat awam kan panik ya. Pengennya pokoknya gimana Dok, obatnya apa ini, pokoknya yang penting cepetan gitu kan. Lah sedangkan kita baru mau menilai ini berapa menit ya, 5 menit kayak gitu. Mungkin karena memang sesuai penelitian juga. Jadi 5 menit itu kalau misalnya pasien kejang demam anak 5 menit itu insya Allah tidak akan menimbulkan cedera kok di persarafannya. Jadi itu masih sangat bisa diterima untuk pengobservasian ini menurut saya gitu ya. Jadi intinya tuh untuk orang tua itu jangan panik dulu ya. Karena betul. kalau udah panik itu
ya Wah, apa aja itu semuanya. bisa masuk Iya. dimasukkan mulut, tangan orang tua, sendok Iya, atau betul. pakai kain atau apa itulah dok. Iya. Terus gini dok, kapan sih kita itu harus membawa anak ketika anak itu kejang? Mungkin apa saat kejangnya atau setelah kejang, atau mungkin kalau kejangnya berhenti, oh nggak usah ke puskesmas lah, nggak usah ke puskesmas. Nah, waktunya itu kapan dok? Baiknya. Iya, jadi memang kami harapkan kalau misalnya terjadi kejang demam, ya itu tadi ya, jadi penata laksanaan di awal dilakukan, terus dilihat kejangnya. Gini, kalau misalnya ini beda ya antara pasien pertama kali atau sudah pernah kejang sebelumnya. Kalau misal pertama kali, biasanya memang kita sarankan kalau misalnya dia lebih dari 5 menit, baru dibawa tindak ke fasilitas kesehatan kayak gitu. Atau misal ndak ada 5 menit tapi kok berulang. Nah, misalnya nih pagi tadi sudah kejang nih dok gitu. Berapa lama nih gitu. Ndak ada 5 menit kok dok. Oke. Terus ternyata jam siang nih agak siang kok kejang lagi. Nah, itu berarti sudah harus diperiksakan juga ke fasilitas kesehatan. Berbeda dengan yang memang sebelumnya sudah pernah, Mbak ya. Jadi kalau sudah pernah itu pasti dari dokternya sudah diberikan obat-obatan untuk penata laksanaan kayak gitu. Misalnya nih Mbak Mani pernah tahu nih obat-obatan yang kejang yang bentuknya ini kayak misalnya kayak pencetan dari bawah itu Mbak? Oh, belum pernah dok. Oh, belum pernah. Belum pernah lihat. Nah, itu ada yang sudah dibekali itu. Itu bisa digunakan dulu. Tapi pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah kejang demam. Kalau yang sebelumnya sebaiknya itu tadi. Saya sudah wanti-wanti pokoknya lebih dari 5 menit atau berulang dalam 24 jam segera periksa. Berarti yang obat tadi ya dok yang dimasukkan ke bagian belakang ya dok? Iya. Itu hanya untuk yang sudah pernah kejang saja? Sebenarnya gini, karena obat tersebut memang terbatas ya Mbak Mani. Jadi tidak semua orang, tidak semua masyarakat itu bisa membeli secara langsung di apotek. Jadi biasanya diresepkan sama dokternya untuk jaga-jaga pada pasien-pasien yang sudah pernah kejang demam. Jadi memang tidak bisa terus misalnya panik. Misalnya nih Healthies terus datang langsung ke apotek, Beli Mbak, obat itu beli gitu. obat kejang yang kayak gitu loh yang katanya Bu Dokter itu tadi gitu. Oh, enggak bisa. Ya, jadi tetap itu biasanya sudah diresepkan sama dokter sebelumnya dalam penanganan kejang demam anak yang sebelumnya. Kayak gitu ya Mbak Mani ya. Terus gini dok, kan sebelum terjadinya kejang, kita itu kan berarti harus mencegah demamnya dulu ya dok? Ya, betul. Untuk mencegah demamnya itu kan biasanya para orang tua itu kompres lah ya dok, kompres. Nah, ngompres itu sendiri itu yang betul itu bagaimana dok? Pakai air hangat kah? Atau air dingin? Atau air biasa? Itu yang betul seperti apa? Terus untuk penurunan efektifnya itu ditaruh di bagian mana saja? Dan yang kompres atau kompres instan itu loh dok, yang di apotek yang di dijual, apotek itu ya. itu sebenarnya itu bisa enggak sih dok untuk menurunkan demam? Oh gitu, oke. Kalau untuk pencegahan demam gitu ya, memang kan kompres itu yang paling paling bisa dilakukan lah di rumah ya. Nah ini kadang yang seringnya kita lupa. Jadi seringnya kalau dulu nih Mbak, itu pakainya air dingin. Air dingin. Air es. Biar ndang cepet dingin gitu ya. Panas ketemu dingin biar dingin gitu ya. Nah, ternyata penelitian terbaru Healthies ya, ingat-ingat nih, ini sudah tips juga nih. Kalau ada anak panas, jangan dikompres dengan air es ya. Sekarang pakainya air hangat. Atau kalau misalnya air hangat keburu nih, nggak keburu misalnya, pakai air biasa. Air biasa. Iya, itu juga enggak apa-apa. Karena gini, kalau misalnya pakai air es, itu ternyata begitu es ditempelkan nih, tubuh itu akan memberi alarm. Oh, ada yang dingin nih, saya harus lebih panas. Jadi dia malah refleksnya itu makin panas lagi kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya ini yang ditaruh itu panas kayak gitu, otomatis tubuh menyesuaikan, pengennya dingin.
gitu. Itu yang sering salah kaprah nih di Healthies ya. Jadi emang mulai sekarang yang sudah dengar podcast saya harusnya sudah tahu nih. Jadi airnya air hangat ya, bukan air es ya, gitu. Terus kalau misalnya yang soal itu yang ya, tempel-tempel itu ya. Itu efektif enggak sih Dok sebenarnya? Kalau sebenarnya gini sih, jelas kan misalnya obat itu dipakai, obat dipasarkan pastinya sudah melalui penelitian yang panjang kayak gitu. Jadi memang secara penelitian itu juga terbukti Mbak, enggak masalah gitu. Cuma memang kan kalau untuk pengaplikasian itu kan biasanya di dahi ya Mbak ya, di dahi tok gitu. Kalau misalnya mau nempelin di tempat lain agak susah nih. Iya. Kalau misalnya kompres yang pakainya biasanya apa sih, waslap ya? Apa kain itu ya? Kain lah ya. Nah kain atau waslap itu dia lebih fleksibel nih kayak gitu. Bisa ditempatkan di mana saja ya. Bisa ditempatkan di mana saja. Termasuk seringnya kalau orang kita nih masih sering ini di dahi nih. Plok gitu kan ya. Sedangkan sebenarnya bisa lebih efektif kalau di lipatan-lipatan tubuh Mbak. Lipatan tubuh, nah gimana aja itu? Misalnya nih ya di ketiak. Kanan kiri bisa. Monggo kalau misalnya mau di leher oke. Di lipatan paha juga oke. Tapi biasanya kalau demam itu kita fokusnya kepala ya. Iya, banyak kan itu ibu-ibu ya tempel kepala aja udah. Kan yang gampang karena kan mungkin banyaknya ya lihatnya di iklan, karena di iklan kan di kepala. Ya. Nah, sekarang bayangin kalau di lipatan ketiak, terus dia itu pakainya yang produk-produk itu. Susah kan Mbak ya kira-kira ya. Makanya memang kalau misalnya kalau ada dan bisa beli sih enggak masalah. Tapi kalau misalnya terbatas, pakai aja yang ada di rumah, pakai air hangat, pakai kain, bisa ditempelkan di lipatan-lipatan tubuh kayak gitu ya. Jadi enggak perlu yang di apotek-apotek itu, bisa pakai kain sendiri, dipakai air hangat, kemudian di lipatan-lipatan di tubuh ya, jangan di dahi, biar lebih efektif untuk menurunkan demamnya. Ya Dok. Terus nih Dok, yang paling ditakutkan orang tua itu adalah kejang demam itu betul nggak sih Dok bisa menyebabkan cacat atau kelainan? Tuh, takutnya kan nanti kan kalau kejangnya itu benar-benar yang benar-benar kejang, yang heboh gitu, takutnya kan orang tua, duh nanti anakku cacat enggak ya atau kelainan enggak ya. Nah itu betul enggak sih Dok? Ya gini, kalau masalah itu jadi gini, intinya kita pastikan dulu kejangnya ini memang karena demam. Ya, karena memang biasanya kalau misalnya kejang kan bisa ditimbulkan karena gejala yang lain, maksudnya penyakit yang lain, misalnya penyakit saraf gitu. Kalau misal ini murni kejang demam ya Healthies ya, jadi memang kejang di suhu ternyata memang demam. Jadi kemungkinannya dia kejang karena demam. Kalau misalnya benar-benar kejang demam, ke depan itu hampir 80% tidak akan berefek ke perkembangan mentalnya, perkembangan sarafnya kayak gitu. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah kejang demam kompleks. Jadi pada kejang demam kompleks, karena kan memang dia bangkitannya itu sering ya Mbak ya, dalam satu hari aja misal 4 kali gitu ya. Nah itu yang perlu diwaspadai, kecurigaannya apakah ini benar cuma kejang demam ya, hanya kejang demam ya, atau ada yang lain. Karena misalnya nih bayi di bawah 6 bulan gitu kan masih kita pikirkan faktor-faktor bawaan kayak gitu. Jadi mungkin sebelumnya ada masalah apa kayak gitu. Jadi emang itu bisa. Jadi rata-rata yang menyebabkan berlanjutnya kejang di usia 5 tahun ke atas itu rata-rata yang kejang demam kompleks nih. Gitu. Jadi memang para orang tua harus lebih aware nih kalau misalnya anaknya ini sudah kejang demam yang kompleks ya, yang berulang. Apalagi kalau misalnya dengan obat-obatan kok sudah masih sering kejang. Nah ini memang perlu ada pemeriksaan lanjutan seperti misalnya EEG Mbak. Jadi EEG itu untuk tahu kelistrikannya otak. Ada yang mencolot-colot enggak di situ. Kalau mencolot-mencolot kemungkinannya adik nanti epilepsi. Kayak gitu. Terus mungkin kemungkinan perlu di CT scan kepala untuk lihat ada masalah enggak dengan otaknya kayak gitu. Seringnya kita taunya oh ya memang demam, ada kejang, tapi kok dengan penanganan kejang demam kok masih berlanjut terus ya, itu perlu banget untuk diperiksakan lebih lanjut ya gitu. Jadi kalau kejangnya murni itu
Insya Allah Insya kedepannya Allah insya Allah enggak enggak ya. masalah sih. Ya. Cie. Oke dok, terakhir nih dok, mungkin dokter bisa memberikan saran nih kepada para orang tua atau orang tua yang masih muda nih untuk tentang kejang demam nih, biar orang tua itu paham dan tahu gitu kalau misalnya seumpama anaknya mengalami kejang demam. Oke, intinya gini ya Heltis ya, pesan saya, intinya kalau misalnya anak demam, ini demam, saya malah lebih sering sarankan nih kalau misalnya saya ikut posyandu gitu ya Mbak, kalau misal bisa satu rumah itu punya satu termometer. Ya, betul. Jadi di rumah sudah siap nih termometer. Begitu anak demam bisa di termometer diukur suhunya berapa. Kalau misalnya sudah mulai 38 ke atas gitu ya, harus segera diberikan obat penurun panas gitu. Seringnya kan cuma gini, demek gini dok. Sumber dok gitu kan. Oke, kalau sumber ya nanti aja enggak apa-apa. Pokoknya minum dulu gitu ya. Tapi tidak dibuktikan dengan termometer. Itu yang agak ini. Saya sarankan banget Heltis di rumah punya nih termometer. Bukan ya? Ngiklan ya teman-teman ya ini ya. Saya nggak ngiklan. Cuma intinya ini saran saya kalau bisa di rumah punya termometer untuk mengukur suhu anaknya. Terus kalau misalnya itu tadi ya sudah ada tanda-tanda demam, segera berikan penurun panas. Kalau penurun panas insya Allah bebas loh di luar, jadi bisa beli di apotek. Di apotek. Nggak perlu ke puskesmas. Nah itu sebenarnya intinya di situ Mbak. Kalau misalnya dia nggak demam, insya Allah nggak akan kejang kayak gitu. Cuma seringnya itu untuk minumnya obat penurun panas itu seringnya semaunya kayak gitu, dan nggak rutin. Ternyata terus panas juga nggak yang diukur-ukur kayak gitu. Itu yang menyebabkan sering kayak gitu. Dan memang kalau misalnya sebelumnya anaknya sudah ada riwayat kejang demam, nah itu apalagi sudah pasti siap tuh di rumah obat penurun panasnya, obat anti kejangnya. Itu yang saya sarankan untuk saat ini. Jadi perlu banget tuh kayak menurut saya kalau misalnya di rumah persediaannya itu ya. Oke, itu ya Heltis. Banyak sekali tadi tips yang diberikan oleh Dr. Tias, dan terima kasih kepada Dr. Tias sudah menjadi narasumber di podcast Si Jamal PDKT pada kesempatan kali ini. Sudah meluangkan waktunya, padahal dokter ini juga sibuk ya karena di puskesmas sendiri juga dokternya hanya 2. Iya. Dr. Tias hari ini sebenarnya piket ya dok ya? Iya, harusnya piket BP, enggak apa-apa. Mau meluangkan waktunya untuk penonton setia Si Jamal PDKT. Sama-sama. Kalau saya sih intinya saya pengennya penyampaian saya ini bisa diterima, diamalkan, paling enggak bisa mengurangi nih kejadian-kejadian kejang demam yang ada di masyarakat. Seperti itu ya, Heltis. Oke, terima kasih sudah menonton Si Jamal PDKT. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.